Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, pada sesi ini kita akan berdiskusi dengan Serda Miswadi dan Praka Ripan. Mereka ini adalah salah seorang atlet terjun payung Provinsi Riau yang beberapa waktu lalu sudah melaksanakan babak kualifikasi PON dan alhamdulillah mereka lolos dan berhasil memperoleh medali perunggu kategori kerjasama di udara. Bang Miswadi, Pak Ripan, terima kasih telah hadir di sini. Mungkin Bang Miswadi, bagaimana Bang perjuangan kita kemarin di Prapon kemarin, Bang? Kalau perjuangan kita pada pelaksanaan Prapon kemarin sebenarnya sudah maksimal. Tetapi memang banyak hal yang ibaratnya sedikit menghambat lah, karena faktor cuaca juga, faktor alam juga, faktor perlengkapan kita yang ada. Karena kan kalau faktor cuaca itu kan setiap detik, setiap menit itu angin berubah. Nah, itulah tantangannya sendiri. Kemudian dari segi lapangannya juga, lapangannya itu obstacle-nya banyak. Baik itu pohon-pohon, kemudian bangunan, thermal. Jadi yang seharusnya kita sudah mau final touch landing juga, itu karena thermal, terakhir parasit itu naik lagi. Gitu. Jadi kan saat kita mau landing itu kan ada touch point itu kan, kita udah ini udah pas ini, tapi begitu ada thermal ya kita terangkat, jadi ya naik parasutnya jadi lebih kan, itu over. Itu kalau dari segi alam. Kemudian dari perlengkapan juga, karena kan mungkin Pak Sekum tahu juga bahwasannya perlengkapan terjun payung Riau ini kan pengadaan di PON 2012. Lifetime-nya sudah hampir 11 tahun belum pernah diganti. Faktor sudah tidak layak sudah ada. Jadi kita juga makainya itu ya ibaratnya berdoa aja lah semuanya tidak terjadi apa-apa kan gitu. Tapi kita juga sebagai seorang atlet ya apapun yang terjadi, perlengkapan juga sudah ini ya sudahlah, kita laksanakan aja. Urusan apa semua itu udah kuasa yang di atas lah. Tapi pernah merasa khawatir enggak Pak Miswadi ketika dengan ketinggian yang begitu kita terjun kan, ada kalau semua itu khawatir itu pasti ada. Karena ya terjun payung itu bisa dibilang olahraga yang ekstrim lah kan. Kita habitat kita di darat, sementara kita harus bermain di udara kan. Ya faktor rasa takut, rasa apa ada, tapi kita punya trik sendirilah bagaimana mengatasi rasa takut itu. Yang penting kita jangan terlalu overconfident aja, supaya tidak terjadi permasalahan apa-apa saat kita keluar daripada pesawat. Iya. Nah, Pak Miswadi, bagaimana ceritanya bisa terjun sebagai seorang atlet terjun payung ini? Kalau ceritanya itu ibaratnya, karena kan gini, kita di Kopasgat itu TNI AU seluruhnya rata-rata peterjun. Nah, kembali lagi, kerjaan saya terjun, ya kan, ada olahraga terjun. Jadi kerjaan saya jadikan hobi, ya hobi saya jadikan atlet gitu. Daripada saya hanya terjun tapi hanya tempur terus kan gitu. Nah, kalau terjun tempur kan operasi juga jarang. Sementara ada olahraga terjun payung, ya sudah saya aplikasikan terjun tempur saya itu ke olahraga. Berarti memang masuk ke Paskas ini memang bermodalkan keberanian untuk terjun lah berarti ya. Karena gini, kita masuk TNI AU, setelah pendidikan TNI AU dapat kejuruan pasukan, kita masuk kejuruan pasukan, habis kejuruan pasukan sebelum kita melaksanakan pendidikan komando ada pendidikan terjun dulu, terjun statik, baru melaksanakan pendidikan komando. Jadi rata-rata kalau namanya Kopasgat udah otomatis dia peterjun. Itu basic awalnya. Dilanjutkan nanti setelah terjun itu ada namanya terjun bebas militer atau kalau di kami itu privol lah, military privol. Nah, setelah itulah baru kita bisa lanjut ke olahraga. Nah, di terjun payung ini berapa ketinggian dari permukaan? Kalau kita bicara olahraga, untuk akurasi itu paling rendah itu 3000 feet. Tetapi kalau untuk kerjasama di udara itu 8.000 feet. Ya. Itu kalau kilometernya berapa? 2 kiloan lebih lah. 2 kiloan lebih. 3 kiloan. Itu di waktu dia
terbang pesawat itu, pas ketinggian yang sudah ditetapkan, kita langsung terjun tanpa instruksi atau memang kita dia ada ininya. Jadi kalau kita terjun itu kan ada namanya PCP. Ya, jadi nanti PCP itu hanya memberikan bahwasanya clear of area. Clear of area kita spotting. Namanya spotting, kita satu orang melihat kan di DZ itu dikasih tanda cross. Jadi udah lewat cross atau belum. Nah, nanti di session kita keluar daripada pintu pesawat kita. Jadi hanya dikasih aba-aba itu 3 aba-aba, long final, final sama clear for drop. Jadi long final itu persiapan sudah menuju ke final, kemudian final berarti sudah pas itu baik kelurusan pesawat sama DZ tempat kita akan landing, kemudian clear for drop itu ya sudah silakan keluar dari pintu pesawat. Kita yang keluar sendiri. Nah, itu apakah memang langsung pasang parasut atau gimana nih? Belum. Kalau gini, kalau kita namanya free fall kan, berarti kan free itu kan bebas. Berarti kita kalau kerjasama di udara itu, kita dari 8.000 exit, setelah itu melaksanakan gerakan yang sudah ditentukan, penilaiannya itu 35 detik setelah kita keluar dari pintu pesawat, kemudian kita break di 4.000. Jadi 4.000 baru kita buka parasut. Oh gitu. Jadi ada space itu 4.000 feet kita bebas tanpa parasut. Nah, kita terjun tanpa parasut itu apakah memang sama turunnya atau mungkin ada yang duluan turunnya? Kalau kerjasama di udara, bagaimana caranya kita harus sama karena kita melaksanakan gerakan beberapa item gerakan. Jadi kalau kita beratnya tidak sama, untuk menyamakan beratnya kita bawa beban tambahan. Oh gitu. Jadi kadang kita yang kecil badannya bawa beban sampai 12 kilo. Iya. Supaya pelayangannya itu sama. Oh, enggak ada ya yang duluan nih Pak? Enggak ya? Ya, kalau kita duluan ngeblong itu istilahnya, ya kita nggak dapat nilai lah. Oh gitu. Karena nggak bisa melaksanakan gerakan kan. Namanya kerjasama di udara. Itu terjun dalam keadaan berbaring ya? Keluar link exitnya sama-sama. Nah, itu gimana Bang cara ngaturnya biar maksudnya kan kerjasama nih ada beberapa gerakan-gerakan untuk bisa mengatur apakah kita terjun itu memang pandangan kita normal atau mungkin terpejam atau gimana gitu. Ya intinya kita keluar daripada pintu pesawat harus sadar. Sadar ya. Gitu. Makanya bisa dibilang ya harus yang jelas harus sehat jasmani dan rohani lah. Itu yang utama kan. Bisa mengatasi rasa takut. Lah kalau kita keluar dari pesawat aja udah terpejam, bagaimana kita mau melaksanakan gerakan kan gitu. Intinya sebelum melaksanakan itu kan ada tahapannya, dari kita mulai latihan di ground pakai clipper, kemudian kita lanjut melaksanakan latihan di wind tunnel, di tabung yang ditiup dari bawah itu. Sering melaksanakan itulah. Habis itu baru kita melaksanakan latihan live dari pesawat. Itu pembagian gerakannya tuh Bang seperti apa tuh? Pembagian gerakannya ada huruf, ada angka, ada blok, ada mirror gitu. Itu nanti kita biasanya 2 jam sebelum melaksanakan pertandingan baru undian. Oh nanti ronde 1 formasinya ini. A, B, M, 13. Nah, pokok totalnya itu harus nilainya dalam satu gerakan itu dalam satu ini 6. 6, tidak boleh lebih daripada 6. Ya Bang Rifan, selaku instruktur ya penerbangan ya, ini sebenarnya modal awal dari seorang penerbang ini apa Bang? Penerjun ya. Intinya tuh dalam terjun tuh banyak prosedur dan itu harus diikuti. Dari soalnya dalam terjun itu kita melupakan satu saja bisa kadang fatal. Jadi prosedur itu harus kita ikuti betul-betul. Dari mulai kita penyiapan parasut, terus pada saat kita di titik muat, apa saja yang harus kita lakukan, gitu. Sampai naik pesawat pun itu ada prosedurnya. Sampai di dalam pesawat mau duduk pun itu ada prosedurnya. Sampai kita terjun, mengembang, melayang, cabut parasut, pengemudi,
Ke landing itu semua ada prosedurnya. Dan itu harus diikuti. Kriteria khusus Bang mungkin untuk seorang penerjun ini Bang? Kalau kriteria yang jelas harus sehat. Ya. Sehat, terus apa mengendalikan rasa takut, teliti. Kita harus teliti. Kalau kita punya perlengkapan, anggaplah yang membawa nyawa kita nih, kita harus teliti. Jadi sebelum pakai itu dicek, oh ini, situ kan juga namanya automatic release, terus dinyalain dulu, dan harus dicek. Dan parus itu harus benar-benar layak pakai. Layak pakai ya. Nah sebelum kita terjun nih, apakah memang ada pemeriksaan terhadap penerjun ini? Ada. Ada ya? Dan yang itu tugasnya instruktur. Instruktur langsung ya. Nah selama abang melatih mungkin Bang, selaku instruktur mungkin, berapa lama kira-kira seseorang itu bisa menjalankan instruksi untuk terutama yang bidang olahraga ini ya, berapa lama Bang untuk bisa ini? Kalau terjun kan program yang kami laksanakan itu AFF. Itu mempunyai 9 stake. Jadi peterjun pemula itu harus ikuti 9 stake itu hingga dinyatakan lulus untuk terjun dasar. Kalau bisa stake itu kan bermacam-macam program, dari mulai didampingi jumping sampai nanti dilepas sama jumping. Berarti orang yang fobia ketinggian nggak bisa lah ya? Fobia ketinggian jelas nggak bisa. Bisa ya. Nah ini pesawat untuk membuat terbang tuh apakah kecepatan berapa kita bisa ini? Kalau kita menggunakan Hercules itu 130 knot ya? Kalau dia di di heli paling sekitar 65. Tergantung. Oh dia ada Hercules ada heli ya? Kadang kita pakai kasa juga, kadang pakai CN juga. CN ya. Nah itu biaya untuk terbang itu apakah memang sudah ditanggung ini atau kalau kemarin kan combine dengan Kejurnas Kasau Cup, biasanya langsung dari PB. Dari PB-nya langsung ya? Dari PB. Nah, Abang Miswadi sudah berapa lama nih menjadi seorang atlet di Terminal? Kalau menjadi seorang atlet ya sebenarnya kan gini, saya itu iseng-iseng sebetulnya. Iseng-iseng waktu itu kan 2016 Prapon di Jawa Barat itu kan saya tidak ikut. Kemudian 2017, 2018 ada kejuaraan di Manado kan itu. Jadi saya coba-cobalah karena atletnya Riau tidak ada juga ya kan. Coba-cobalah saya ikutlah buat nama Riau. Memang waktu di Manado itu tidak dapat medali. Terus ya sudah dari situlah saya ajak teman-teman yang lain, udah di Riau tidak ada atletnya, kita ikut Riau aja. Yang mana tahu rezeki atau apa kan kita nggak tahu ke depannya. Makanya setelah itu ya alhamdulillah kemarin PON di Papua kami nggak ikut ya kan. Kemudian ada Kejurnas di Bogor tahun 2022 ada Kejurnas, kami ikut ya alhamdulillah dapat medali kan, di medali perunggu juga. Kemarin ini 2023 sekaligus babak kualifikasi PON ya sudah ikut bawa nama Riau ya alhamdulillah medali juga. Berarti ya besok PON perdana. Besok PON perdana lah, terjun payung bawa nama Riau. Sebelumnya udah ada atlet? Kalau sebelumnya Riau itu ada atletnya, tapi dari senior kami juga gitu. Dulu ya dapat medali emas, karena mereka juga sekarang udah senior, udah ini udahlah turun ke adik-adik lagi ya, kita yang mengawali lagi. Tapi ya insya Allah dengan mungkin latihan yang keras atau apa, 1 tahun ke depan hasilnya bisa maksimal. Bisa maksimal ya. Kemarin dong yang dapat medali emas dengan perak? Medali emas itu dari Jawa Barat, kemudian medali perak itu dari Yogyakarta. Dari 15 provinsi. 15 provinsi semua. Sistem penilaiannya seperti apa nih? Jadi kalau di kerjasama di udara ini dibagi menjadi 8 babak. Jadi ibaratnya babak 1 kita dapat nilai berapa, babak 2 kita dapat nilai berapa, 3 berapa. Nah, sebetulnya kemarin kalau tidak terjadi permasalahan di babak pertama, ya kita mungkin bisa dapat medali. Ada masalah kemarin? Kemarin ada masalah. Apa masalahnya, Pak?
Ya masalahnya ya kameramen. Nah, Kameramennya ngeblong. oh gitu. Iya. Oh dia ada kameramen Kan juga? gini, kalau di KADI kerjasama di udara itu kan kita yang membuat gerakan itu 4 orang, kemudian 1 orang kameramen. Oh dia berada di atas? Jadi bagus pun 4 orang, kalau kameramennya itu tidak bisa ngambil apa namanya sudut angle yang bagus untuk merekam, ya nggak akan dapat nilainya. Oh, Itu pun gitu. kebalikan. Kalau ibaratnya kameramennya bagus, terus yang 4 ini membuat gerakan itu tidak bagus, ya sudah sama aja. Oh, Jadi gitu. memang harus solid satu tim itu. Berarti kameramen terjun juga ada sama? Terjun semua. Oh, terjun semua. Jadi kameraman terjun semua. Jadi hasil penilaian itu dikumpulkan video itu ke... Jadi videonya dikumpulkan. Nanti dilihat, oh selama 35 detik dia dari keluar pintu pesawat itu kan, berapa dia bisa buat gerakan. Gitu. Jadi kameranya jatuh? Kameranya jatuh. Jadi nilainya cuma 1. Berarti tak ada gambar lah ya? Enggak, yang lain dapat 11, dapat 10. Nah pas di babak kedua, ya alhamdulillah kita bagus, bisa buat 14 gerakan. Yang lain cuma dapat 10, kita dapat 14. Ya bisa dikatakan kita dari peringkat paling bawah mengejar sampai ke dapat peringkat ketiga lah. Itulah proses panjangnya. Iya. Kalau mungkin kita ndak punya mental tanding, ya sudah ngedrop kan. Aduh yang lainnya udah 10. Sementara kalau dikerja sama di udara itu selisih 2 poin itu udah berat. Iya, betul. Susah ya untuk susah. ini. Nah, dari ketinggian berapa, Bang? Selesai untuk membuat gerakan itu langsung kembangkan parasut ya? Breaknya itu di ketinggian 4.000. 4.000. Jadi kita keluar 8.000, break di 4.000. Baru dikembangkan Baru parasut. kembangan parasut. Oh, dianggap selesai lah berarti ya. Nah, sekarang kan jadi instruktur nih, Pak. Instruktur penerjun ya. Itu bagaimana Bapak bisa menjadi seorang instruktur di sini? Jadi ada program pendidikan di Kopasgat. Itu diadakan 5 tahun sekali. Nah, jadi peterjun tiap-tiap satuan tuh yang mau ambil lisensi, itu disekolahkan di sana selama 5 bulan. Nah, itu dilatih bagaimana menjadi seorang instruktur, sampai benar-benar jadi lah. Ya, bisa mendampingi peterjun-peterjun yang lain di satuan masing-masing. Di paskas masing-masing ya. Berarti penerjun itu rata-rata memang harus di satuan masing-masing ya? Rata-rata di Kopasgat penerjun semua. Dan untuk atletnya maksudnya apakah Kalau ada dari untuk sipil? atletnya ada juga yang dari sipil. Kalau yang dari Kalbar ada mahasiswanya, Kaltim ada mahasiswanya, kemudian Jogja juga ada mahasiswanya. Memang Sulsel, memang yang belum ada memang di Provinsi Riau belum ada. Dan juga kami juga berharap kan, ya adalah putra-putri daerah Riau ini yang mau bergabung dengan kita di atlet terjun payung ini kan. Tapi ya memang terjun payung itu resikonya besar. Dari segi apa? Resikonya ya besar. Ibaratnya salah mendarat aja minimal kesleo lah. Iya. Tumpuan kaki ya. Karena kan salah mendarat kesleo itu kecelakaan ringan. Mungkin kalau yang nggak ada celakanya ya mungkin catur lah apa. Iya. Ada celakanya. Tapi kalau kita terjun payung ya udah. Ibaratnya bisa dibilang olahraga ekstrim lah, tapi bagi semuanya itu bisa ditaklukkan kalau kita tahu caranya. Nah, saya berharap masyarakat Riau ada yang bergabung lah, terutama mahasiswa Menwa kan itu yang mungkin dari KONI Riau mau nyekolah supaya jadi atletnya Riau. Ya, betul. Jadi kalau kita kan bertanding kan jangan ketemu kita dengan teman kita juga, gitu. Tapi kalau ada masyarakat sipil atau yang tergabung dalam komunitas terjun payung ikut bertanding kan jadi persaingannya lebih kuat lah. Harapannya kan kayak gitu. Pernah nggak Pak Miswadi ketika seorang atlet di terjun payung ini mengalami cedera atau mungkin salah terjun parasutnya nggak ngembang atau gimana? Pernah?
Kalau kemarin itu waktu kami prapon terakhir ini di Malang itu 6 orang patah kaki. Ini orang patah kaki. Dari Sumatera Selatan, terusan Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, terusan dari Banten, Lampung, ada inilah 6. Kemudian kalau saya sendiri kemarin cutway aja, buang parasut utama. Jadi pada waktu exit bagus, begitu kita cabut parasut utama itu parasut utamanya nggak ngembang sempurna, jadi cuma kepes gitu kan. Ya sudah, mau nggak mau udah limit ketinggian ya saya buang yang utama ya, yang cadangan yang mengembang. Oh gitu, berarti ada 2 parasut berarti ya? Ya, dalam satu harness kontainer itu ada 2. Jadi main kanopi sama reserve. Jadi kalau kanopi utamanya terjadi permasalahan ya sudah kita rilis, kita cabut cutway, kita buka parasut utamanya. Itu berapa berat parasut, satu parasut itu? Kalau beratnya tergantung jenis. Ya minimal ya 17 kiloan ke atas lah. Itu yang kita bawa terjun ya? Kita bawa terjun. Apakah tidak semakin berat beban itu semakin cepat turunnya? Ya semakin cepat. Kemudian dalam dalam pendaratan itu posisi kita seperti apa? Wah, ada namanya flare landing. Jadi begitu kita sudah upwind itu berarti kita mendarat harus berlawanan dengan arah panah. Karena kalau arah angin. Jadi kalau kita mendaratnya ikut angin itu akan cenderung hard landing, jadi lebih kencang. Karena parasut itu dibawa sama angin. Tapi kalau kita upwind itu berarti angin dari sana, kita parasut datangnya dari sini, sehingga itu laju parasut itu tertahan oleh angin. Nah, saat tinggal 1 meter dari tanah itu kita ada namanya flare landing. Apa memutar posisi atau seperti apa? Lurus. Tidak. Kalau kita ibaratnya berputar itu nanti malah berakibat fatal. Karena akan cenderung namanya hoaxthrough. Jadi kita banting, begitu parasut itu tidak dapat daya lift, maka akan jatuh bebas ke tanah. Nah kalau kita upwind ya, berlawanan dengan angin, apakah nanti parasutnya tidak terbawa angin karena kita berhadapan dengan ini? Enggak, malah dia akan menahan angin dan memperlambat laju parasut lah intinya. Gitu. Makanya kan jadi ibaratnya speednya itu agak berkurang supaya kita dapat mendarat yang enak. Tapi kalau kita dibawa sama angin itu kan makin kenceng kan makin rawan. Iya. Berarti kita terjun tuh berlawanan dengan anginnya atau memang mengikuti arah angin? Saat kita keluar dari pesawat itu kita main di arah downwind. Harapannya apa? Supaya dia ada angin besar, ya kan? Kita tetap tidak terbuang, tetap mendarat di tempat yang ditentukan. Makanya saat kita drop dari pesawat itu kita berada di arah downwind. Tapi saat kita mau mendarat, kita harus bisa menuju ke daerah upwindnya. Oh gitu ya. Jadi memang terjun itu bukan hanya sebatas olahraga, tapi banyak yang dipikirkan. Pelajari ya. Jadi, oh saya keluarnya dari sini nanti, oh saya nanti harus ke sana, oh saya harus ke 1000, saya harus di posisi mana, kemudian oh saya harus penetrasi di mana, kemudian oh saat ini saya harus ketinggiannya di final sekian. Nah itu sudah ini. Oh angin ini anginnya nggak ada angin kalem. Oh ini angin udah di atas 10 knot. Nah itu udah tantangannya tersendiri. Nggak ibaratnya saya berenang, kalau contohnya berenang lah. Saya berenang pasti akan sampai ke situ. Tapi kalau di terjun payung, ya kan? Oh saya mengemudi sampai ke situ belum tentu. Gitu. Karena kita mengemudi ke sana belum tentu kita akan ke sana. Karena ada apa? Ada angin lagi yang kita lawan, kemudian ada thermal lagi yang kita lawan. Nah itu. Kalau ibaratnya kita lintasan baku, udah otomatis saya secepat-cepatnya pasti akan ke sana kan gitu. Tapi kalau terjun payung tidak bisa. Karena ya itu tadi faktor alam. Belum lagi tambahan angin gusting lagi, angin yang tahu-tahu tiba-tiba datang. Nah, itulah permasalahan yang harus kita hadapi.
Pak Rifan, ini dari segi instruktur penerjun ini bagaimana nih mengatur ketinggiannya sekian harus posisinya seperti ini? Itu bagaimana? Itu kan namanya kalau di pelajaran itu teknik mengemudi. Jadi teknik mengemudinya parasut itu karena sistemnya tuh hampir sama kayak pesawat. Ada namanya downwind, terus masuk ke base leg, kemudian final. Gitu. Jadi pada ketinggian berapa kita harus downwind, ketinggian berapa harus base leg, sama faktor kemudian ketinggian berapa kita harus final, itu sudah diajarkan. Sehingga terus angin, kita harus peterjun tuh harus sering melihat angin. Nah, di set atau drop zone itu ada tanda-tanda windshock. Contohnya windshock atau crab. Kalau bahan bantuannya kayak smoke, asap. Jadi kita tahu, misalnya windshocknya tegang begitu kan kencang. Atau kalau dia lagi kayak muncul layu gitu, buat yang ini kalem. Gitu. Jadi peterjun itu harus selalu kontrol lihat angin. Pada saat mau mendarat, mulai dari kita downwind itu, kalau downwind kan misalnya diajarin ketinggian 1000. Jadi ketinggian 1000 itu kita harus udah tahu angin kecepatannya sekian, seperti itu. Nah, jadi di mana kita ketinggian berapa kita harus base leg atau base leg, kita harus tahu segini. Kemudian final, saya final harus ketinggian segini biar tidak masuk di cross gitu. Kita harus tahu semuanya. Berarti kita harus bawa alat juga ya? Ketinggian 1000 meter Kalau misalnya. alat kita pakai ini, diter atau altimeter. Kalau kita ya kerjasama di udara itu kan biasanya kita pakai diter. Jadi diter itu kecil dia yang mengingatkan begitu bunyi titit. Nah, semakin kencang itu berarti kita harus cepat break. Kemudian alti itu ya kita lihat ketinggian berapa. Nah, itu altimeter itu. Nah, berapa orang Bang dalam satu grup Bang di Kalau kerjasama? satu tim KDU itu 5, pemainnya 4, kameramen 1, cadangan 1, 6. Soalnya kalau kita cadangan itu kan ya kalau terjadi apa-apa kan gitu. Nggak mungkin kan besoknya nggak ikut prodi kedua. Iya. Otomatis kita buat cadangan. Dari terjun sampai ke bawah itu berapa lama? Apanya Bang? Kalau berapa lama tergantung dari parasutnya juga. Ya, bobot berat badan kita juga. Ya paling kalau dari kita mengembang 4000 ya paling 2-3 menitan lah ya Bang ya. Kalau mau mudik, Ya. kalau mau mudik Iya. Dari mulai terjun? Dari kita mulai buka parasut sampai mendarat. Tapi kalau kita melayang itu dari 8.000 ke 4.000 paling 40 detik. 40 detik. 40 detik. Nah, ketika terjun pernah nggak mengalami hal-hal mungkin angin tiba-tiba kencang atau tidak ada angin sama sekali? Pernah merasakan itu? Belum ya? Kalau kayak gitu udah sering lah. Yang sering ya? Sering. Apalagi kalau angin-angin gusting itu udah sering. Itu risikonya apa Bang? Kalau angin kita ibaratnya pas dapat angin kencang ya kadang kita terbuang dari tempat pendaratan, mendarat di tempat yang jauh kan gitu. Terus kalau kita tiba-tiba dapat angin gusting ya yang jelas agak mendaratnya agak nggak enak lah. Nah, ini dari segi target apakah sudah sesuai dengan target atau Kalau harapannya kalau kita atlet ya targetnya pasti medali emas kan gitu. Cuma ya namanya kita masih dikasihkan perunggu ya alhamdulillah kan gitu. Tapi dengan hasil yang kemarin kan kita masih bisa hitung-hitungan lah. Ternyata insya Allah dapat lah besok di PON. di PON ya? Kekurangannya menurut Abang dari segi apa Bang? Kalau kekurangan, ya ini jelas ini kan, kekurangan itu kita dari sarana dan prasarana kan, karena parasut yang kita pakai itu ya pengadaan tahun 2012, sekarang tahun 2023. Orang lain itu udah pakai parasut baru-baru, kita masih pakai parasut yang lama, itu yang utama. Ya, yang kedua ya memang faktor latihan juga. Kita waktu latihannya ya kurang maksimal lah, tapi harapan kami setelah kami lolos ke menuju PON ini
kita menuju ke sana dikasih waktu latihan yang lebih lah. Karena kalau latihan terjun payung itu memang biayanya mahal, tapi karena ini kaitannya dengan kita berdinas juga sebagai TNI, memang kita tugasnya peterjun ya. Kami tidak berharap banyak, hanya didukung ekstra puding aja lah. Latihan di mana, Bang? Latihan di mana sekarang? Kalau latihan kita di Bandung. Oh, di Bandung latihan. Latihan di Bandung. Kalaupun latihan yang di sini, latihan ketepatan mendarat di sini. Tapi itu kalau di Lanut ya? Di Lanut, Rusmin Nurjadin. Ada namanya Lapter Tukanu, di situ kita. Program kita setiap minggu itu 2 kali loncatan. Oh, 2 kali loncatan. Setiap minggu. Itu instansi mendukung penuh ya? Instansi mendukung penuh. Selain sebagai seorang penerjun, sebagai atlet, Bang, apa lagi nih, Bang? Penerjun ini diterjunkan di posisi apa lah? Ya, kalau kita basic kita ya tempur ya? Parasut tempur. Peterjun tempur. Ya kalau medan operasi pertempuran ya ada. Kalaupun tidak pertempuran ya latihan. Kalaupun tidak ya SAR kemanusiaan. Oh, difungsikan ke situ ya? Nah, untuk PON target kan emas nih, Bang. Kalau target emas. Di kerjasama ya? Kerjasama di udara. Di nomor lain, Bang, posisi? Kalau nomor lain, akurasi kita nggak lolos kan gitu. Terus untuk perempuan juga nggak ada kan gitu. Terus ya itu aja, karena kan ke CRW juga nggak ada, kanopi formasi juga nggak ada, karena parasutnya nggak ada. Jadi kita aja ikut terjun payung itu ya, parasut kita masih parasut pinjam yang kerjasama di udara. Itu kita masih menggunakan parasut kita sendiri dari militer. Dari Provinsi Riau belum punya parasut. Oh gitu. Nah, Bang, masalah tadi kan ada parasut yang lama, ada parasut yang baru. Itu dari sisi kembangnya atau dari sisi apanya? Sebenarnya kan gini, memang daya tahan parasut. Kalau parasut yang lama itu kan kita juga sama lah kayak baju lama dipakai kan gitu. Lambat laun kan serat benangnya itu kan sudah tidak kuat daripada kita yang pertama beli. Itu kan kita takutnya kalau kita terlalu tahan atau ibaratnya kita pada posisi halbrik, takutnya kan kanopi itu kan menahan angin. Takutnya itu nggak tertahan, kanopinya sobek kan bahaya. Jadi malah jatuh bebas. Itu berurusan dengan nyawa juga ya? Kaitannya dengan nyawa. Kita atlet juga kan, wah kalau dirasa ini udah mau bunyi, ini nggak iya kan gitu. Udahlah kita lepas lagi. Jadi target itu nggak tercapai karena kita parasutnya ini nggak bisa saya paksakan untuk sampai di sana kan gitu. Daripada saya memaksakan sampai ke sana tapi nanti ada eksiden, lebih bagus ya sudah kita full glad ya sudah. Yang penting parasut itu tetap dapat angin tapi nggak menahan angin, tetap maju ya sudah, lewati aja itu. Untuk menyelamatkan diri aja lagi. Menyelamatkan diri lah. Daripada saya target di sana, saya sampai sana jatuh patah, lebih bagus saya selamat aja dulu. Iya. Nah, untuk di PON daerah mana, Bang, yang menurut Abang mungkin lawannya nggak? Yang jelas ya Jabar, DKI, DIY. Udah itu aja paling. Karena kan yang sering juara sebelum ini ya sebenarnya kekuatan itu sama. Cuma ya faktor nasib lagi. Ada dia melupakan satu prosedur aja lewat ya sudah. Orang yang tidak melupakan prosedur ini yang akan juara. Iya. Ya, sempat kita mau keluar link exit gitu kan. Up, down, keluar. Begitu up, down, kamera keluar duluan ya udah nggak dapat nilai kan gitu. Sama begitu up, down, kita keluar kameranya nggak keluar ya nggak dapat nilai juga. Atau saat kita melayang terjadi permasalahan, entah itu satunya nggak fokus ya kan, lepas dari pegangan temannya sudah hancur formasinya. Nah, dari beberapa lawan-lawan kan memang rata-rata paskas kan.
Nah, apakah pengaruh jam terbang juga sangat pengaruh di? Ya jam terbang pasti pengaruh. Pengaruh ya? Itu pengaruh utama lah. Faktor banyak-banyak latihan itu pengaruh. Karena kan yang ikut di terjun payung itu kan banyak, bukan hanya Kopaskat juga. Ada angkatan darat juga, ada polisi juga, ada mahasiswa juga, ada. Udah campuran lah. Hanya kalau dari sipilnya ini, masyarakat sipilnya dari Riau aja belum ada. Ke yang lain udah ya? Kalau yang lain sudah ada. Banyak. Mungkin Bang terakhir Bang, harapan Abang mungkin terhadap perjuangan Abang yang belum selesai nih, PON. Kalau harapan kami ya kami berharap dari Provinsi Riau dibelikan parasut. Itu yang utama. Yang kedua ya harapan kami ya banyak putra-putri masyarakat Riau yang mau bergabung ke olahraga terjun payung. Karena di provinsi-provinsi lain juga sudah ada, ya kan. Kemudian itu yang kedua ya support dari KONI untuk untuk supaya kita dapat jam terbang yang lebih untuk bisa mendapat hasil yang maksimal. Itu aja harapan utamanya. Dari Pak Ripan mungkin ini apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Mana tahu ada mungkin yang berminat menjadi seorang penerjun mungkin. Seperti apa? Kalau menurut saya, kalau ikut terjun ini kan olahraga ekstrim. Ya, jadi mungkin kalau saya kan bergabung juga sama orang sipil ya, mahasiswa. Memang resikonya besar. Jadi intinya kita kalau niat, nah, terus kita tekuni prosedur yang ada, insya Allah aman-aman saja. Jadi kalau menurut saya tuh olahraga terjun ini kan anggaplah mungkin banyak orang yang belum tahu ya kalau menurut saya. Mungkin terjun payung, tapi kan tidak banyak yang belum tahu masuk ke dalamnya seperti itu. Jadi mungkin di Riau ini ya mahasiswa-mahasiswanya ada yang berminat seperti itu. Itu mungkin bisa didukung. Kalau yang berminat Bang, kalau mahasiswa apakah mungkin mendatangi Paskas mungkin ya, atau seperti apa? Mungkin kan gini, mungkin karena memang sekolah terjunnya itu kan ada di Kopasgat. Mungkin ya dari Provinsi Riau melalui KONI atau Menwa dari KBM-nya Menwa itu kan mengajukan ke universitasnya untuk bisa sekolah itu kan. Jadi kan nanti bisa saat Kopasgat buka pendidikan terjun ya kita ikut melaksanakan pendidikan di sana. Kalau di anggota Kopasgatnya itu terjun bebas militer, mereka namanya terjun bebas olahraga TBO. Jadi memang sekolahnya itu mahasiswa-mahasiswa yang akan menuju ke olahraga terjun payung, bukan militer. Iya, ditempa ke situ lah berarti ya. Ditempa ke situ. Mungkin bisa melalui KONI atau apa gitu. Karena kalau yang masih provinsi-provinsi lain itu dari KONI-nya yang support semuanya sama fakultasnya yang support semuanya. Kalau yang aktif yang saya itu yang aktif itu Lampung ya. Lampung itu aktivasinya. Jadi berapa kali itu pas mereka tuh kirim, dan itu bukan mahasiswa aja malah anak SMA pun ada. Anak SMA itu mau cowok cewek ada. Iya. Berarti kalau mereka juga sekolah situ kita juga bisa memilih atlet yang potensial untuk dibina lebih lanjut kan. Yang penting kan ada tahapannya sebelum melaksanakan pendidikan itu, mulai dari rikesnya, cek kesehatan fisik, jasmani, kemudian fisiko, kemudian kesehatan jiwanya lagi kan, itu kan di tes juga. Jadi kalau dinyatakan layak untuk melaksanakan pendidikan ya layak, karena kan selama 9 stick itu kita lah kita di link exit itu kan. Nanti setelah itu ya udah kita hanya didampingi saja. Keluar dari pesawat ya sendiri aja. Memang mental harus yang utama ya itu tadi mental. Tapi nggak ada yang tidak bisa kalau kita tidak mau berusaha. Kalau kita mau berusaha. Tapi yang jelas Paskas terbuka untuk itu ya. Terbuka. Kalau dari satuan kami terbuka. Kalau mau ada yang sekolah mau apa ya sudah. Biasanya itu kan pendidikan dalam 1 tahun itu kan ada 2 pendidikan. Nah bisa diikutkan. Oke, baik, terima kasih Pak Miswadi, Pak Rifan
Itu tadi diskusi kita dengan Pak Serda Miswadi dan Prada Rifat tentang dunia terjun payung. Semoga ke depan terjun payung kembali melanjutkan tradisi medali emas yang selama ini mungkin menjadi kebanggaan bagi Provinsi Riau. Kita tahu bahwa PON 2021 akan dilaksanakan di Aceh Sumut, dan terjun payung merupakan salah satu cabang olahraga unggulan yang diharapkan mampu mendulang prestasi terutama menyumbangkan medali emas bagi Provinsi Riau. Demikian, semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.